Pada tanggal 17 Maret 2024, saya menemui klien saya. Pada saat itu, awalnya saya hanya ingin mendengarkan sedikitnya tentang inti dari permasalahannya. Namun ternyata, permasalahan klien saya cukup menarik perhatian dan rasa empati saya. Karena beberapa pertimbangan untuk menjaga psikologis dan juga perasaan klien saya, maka dari itu, praktik konseling kali ini aktor dan juga namanya disamarkan. Kisah ini sudah mendapat perizinan dari yang bersangkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Nah, kedatangan Mbak di sini sepertinya ada yang saya bantu. Ya, Mbak. Oke, sebelum kita melakukan konseling, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu supaya dalam konseling ini tidak ada rasa canggung. Bisa dimulai Mbak? Bisa, Mbak. Oke, silakan Mbak perkenalkan diri dulu. Baik, Mbak. Saya Azizah Fitri, Mbak. Oke, perkenalkan saya Indri Dwi Putri sebagai konselor di sini. Dalam konseling ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, karena konseling ini merupakan interaksi antara konselor dan juga konseli dalam memecahkan masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, dalam konseling ini terdapat beberapa asas yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, yang mana seluruh data baik itu dari Mbak atau orang lain yang saya dapati mengenai permasalahan Mbak tidak akan saya umbar ke hak ramai, yang mana yang intinya itu masalah Mbak terjaga kerahasiaannya. Yang kedua itu keterbukaan, yang mana nantinya kita sama-sama terbuka dalam menceritakan sesuatu apapun itu. Yang ketiga itu ada kesukarelaan, yang mana Mbak datang ke sini tanpa adanya paksaan dari orang lain dan sukarela dari Mbak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan Mbak. Baik Mbak, sekarang Mbak bisa menceritakan masalah Mbak. Saya bingung memulai dari mana, Mbak. Oke, saya mengerti perasaan Mbak dan juga apa yang Mbak rasakan. Nah, setiap masalah mempunyai jalan keluarnya masing-masing. Nah, sekarang kita melakukan konseling ini untuk mencari solusi maupun jalan keluar dari masalah Mbak. Oke, sekarang Mbak bisa menceritakan masalah Mbak. Jadi gini, Mbak. Saya bingung memilih antar organisasi dengan kuliah, Mbak. Dimana saya sebelumnya ingin masuk organisasi, cuman kalau saya lihat kan, Mbak, jika kita tidak bisa memanajemen waktu, maka itu akan berpengaruh besar terhadap kuliah kita, Mbak, dimana bisa nilai kita anjlok. Tetapi Mbak, kalau kita juga nggak ikut organisasi, Mbak, kita juga nggak akan merasakan gitu bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang mempunyai perbedaan gitu, Mbak. Oke. Apakah sebelumnya Mbak juga pernah mengikuti sebuah organisasi? Iya, Mbak. Nah, apakah Mbak juga mendapati permasalahan yang sama dalam memilih antara organisasi dan juga kuliah? Iya, Mbak. Oke Mbak, di sini dapat saya simpulkan bahwa Mbak Azizah bingung memilih antara organisasi dan juga kuliah, yang mana nantinya kalau Mbak memilih organisasi, Mbak akan kuliahnya akan terganggu. Nah, jikalau hanya kuliah, Mbak tidak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari organisasi. Nah, menurut saya Mbak harus bisa memanajemen atau menyeimbangkan antara organisasi dan juga perkuliahan Mbak. Yang mana di kedua pilihan itu terdapat dua hal yang bermanfaat. Yang mana kuliah itu bisa mendapatkan ilmu untuk masa depan kita, dan juga yang kedua, yang organisasi ini bisa menambah pengalaman kita dalam dunia kerja. Nah, sekarang saya memberikan saran bahwa Mbak membuat suatu list atau membuat suatu hal yang mana nantinya kalau Mbak memilih organisasi, Mbak harus bisa juga mengatur waktu untuk kuliah dalam belajar. Nah, nantinya itu Mbak bisa melakukan seperti mengatur bahwa dari jam 7 sampai jam 12 Mbak kuliah, dan dari jam 2 sampai jam 4 Mbak organisasi. Baik, Mbak, terima kasih atas saran yang telah Mbak berikan kepada saya, di mana saran yang Mbak berikan itu sangatlah memberikan solusi untuk saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Baik, sepertinya permasalahan Mbak sedikit terbantu dengan adanya konseling ini. Saya harapkan Mbak nantinya dalam menjalani perkuliahan maupun organisasi dapat memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Apakah saya bisa melakukan konseling kembali, Mbak?
Oke, kalau mengenai konseling kembali, saya akan mengatur waktunya nanti. Kalau ada waktu yang luang bagi kita berdua, maka saya akan mengabari Mbak untuk selanjutnya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Oke, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Mbak. Mbak.